Pagi ini saya mau mindahin ini semaian-semaian ini ke modul pembesaran yang ada di sana. Jadi ini adalah modul peremajaan. Di sini dia 2 minggu, nanti di sana dia 1 minggu. Di modul pembesaran mungkin 1 minggu udah panen gitu. Ini udah gede-gede, udah pada saling pet-petan. Yuk kita pindahin bareng-bareng. Nah ini modulnya, ini modul peremajaan. Ini sawi putih, kita coba ambil satu. Ini sawi putih, udah gede, akarnya juga bersih. Nah, terus yang ini sama yang ini bedanya tuh kalau nggak salah 4 hari. Jadi 4 hari aja bedanya udah segede ini ya. Karena nanti kita pindah di semua. Nah, yang di sini sudah mulai nyemai lagi di si Caisim ini. Caisim ini udah di sini selama 10 hari kalau nggak salah. Tapi saya nggak prasemai dulu, jadi mulai bibitnya langsung saya taruh di situ, terus saya taruh di sini, nggak digelapkan dulu. Tapi kalau sayuran daun biasanya cepet sprout sih. Nanti kita mau pindahin ke situ, yang sebelah sana belum ada. Nah, sebelum mindahin kita pastiin dulu ppm-nya yang ada di sini berapa. 1200 pH-nya. Jadi ini alat ukur yang wajib kita punya kalau kita mau main di hidroponik. pH-nya, jadi buat hidroponik itu pH-nya range-nya antara 5,5 sampai 6,5. Oke, sudah makin turun 6,3. Oke, ppm-nya sudah bagus, terus pH-nya juga sudah bagus. Mari kita mulai pindah tanam. Saya mau mindahin yang ini dulu, yang sawi putih. Ini sawi putih nih, akarnya udah mulai banyak dan dia bersih. Kita mulai pindah tanam ke sini, ke atas. Jadi ini pagi di sini masih 6:30 kalau nggak salah. Nah, kita mulai taruh di situ. Ini saya pakai pot yang 7 cm, jadi nggak perlu lagi pakai kain flanel. Dan ini sistemnya DFT. Jadi di sini ada air setengah sini menggenang. Jadi ketika listrik mati, masih ada cadangan air untuk dia hidup. Kita penuhin dulu yang sini. Usahakan masuk semua ininya, akar-akarnya, supaya dia bisa menyerap nutrisi. Dan akar yang bersih gini itu tandanya dia bagus menyerap nutrisi. Anyway, meja WFH ini di rumah aja nih saya lebih sering pakai sarung-sarung kayak gini. Ini sarung dari Toraja yang saya dapetin dulu. Kita penuhin dulu yang atas, terus nanti bergeser ke bawah biar seragam. Nah, ini yang putih, terus yang semaian yang itu yang hijau. Dan ini kalau kalian nanam itu ditandain ya, dikasih tanggal. Kalau saya biasa kasih tanggal, kapan tanggal semainya. Gitu, supaya kita bisa tahu kapan dia harus pindah tanam, kapan dia harus mau panen gitu. Semuanya kita atur di plan yang kita buat. Nah, rak atas sudah mulai tertutupin dengan si ini sawi putih. Saya berpindah ke rak bawahnya. Nah, ini kemarin sudah saya cuci, sudah saya bersihkan si gulinya atau talangnya. Ini saya buat dari peralon 3,5 dim, 3,5 inch. Saya buat ini, jadi gampang banget pindahinnya. Dan dia kalau dipindah, karena space-nya berjaraknya bagus, jadi dia akan pertumbuhan daunnya juga akan bagus. Nanti dia akan lebar-lebar gitu.
karena lo udah kayak gini biasanya cepet banget perkembangannya. Nanti kita update lagi ya hasilnya seperti apa. Ini benar-benar nyenengin sih, selain stress release, ketahanan pangan di tempat saya juga tercukupi akan kebutuhan sayurnya. Nah, nanti dia dapat matahari pagi, dan usahakan untuk mindahin tanaman seperti ini kalau pagi atau sore banget ya. Jadi si tanamannya tidak stres, karena kalau siang kan panas. Jadi yang stres nggak manusia aja di tengah corona ini. Tanaman juga kalau dipindahin pas tidak tepat waktu dia akan stres. Nah, kita pindahin lagi, dan lagi. Nanti itu tempat pembibitannya kita bersihin, terus dipakai untuk mindahin si cacim. Jadi kita bisa rotasi terus tanamannya tiap 2 minggu. 2 minggu apa seminggu ya? Saya sekarang masih 2 minggu sih nyemai bibitnya. 2 minggu lagi nyemai bibit, 2 minggu lagi nyemai bibit. Tapi kayaknya mungkin kalau di manage dengan bagus, 1 minggu kayaknya bisa. Lagi mau saya coba. Jadi disemai dia 1 minggu, terus di talang 1 minggu. Oh, di semai 1 minggu, talang 1 minggu, di permajaan 1 minggu, dan di pembesaran 1 minggu, pas sebulan. Nah, ini tiap hari. Jangan dikira hidroponik itu mudah. Oh, tinggal kasih air, kasih nutrisi, udah ditinggal-tinggal. Enggak gitu. Terus ketika kita menanam tanaman juga kita harus rawat. Kalau pagi-pagi saya selalu cek ada hama enggak, nutrisinya bener enggak, karena nutrisi atau pH ini bisa dipengaruhi juga oleh panas. Ketika tandon air kalian panas, itu si airnya akan cepat menguap dan nutrisinya, kepekatannya akan berkurang gitu loh. Jadi harus tetap dicek. Kalau saya biasa ngecek nutrisi itu sehari 2 kali, pagi dan sore, supaya si tanamannya juga bahagia. Nah, ini udah mau habis yang pakcoy putihnya. Nanti kita pindah ke si pakcoy hijau atau sawi hijau, biar rapi sih. Jadi sebenarnya kalau hidroponik itu ada beberapa sistem. Kalau saya pakai ini deep nutrien, DFT, terus ada juga NFT yang airnya langsung ngeblas habis. Jadi ketika ini nggak ada tandon, jadi ketika bagusnya dia nutrisinya akan terserap dengan bagus, oksigennya banyak. Cuma ketika lampu mati, tempat-tempat kalian ini sering mati lampu, si tanamannya akan kering karena airnya langsung habis, nggak ada tandon airnya. Kalau ini ada tandon airnya, dia akan mengenang sedikit. Jadi ketika mati lampu, ketika pompanya mati, dia masih tetap bisa mengambil nutrisi dari cairan yang ada di bawahnya. Jadi ini media semainya saya pakai rockwool. Rockwool itu sejenis batu apung, tapi dipanaskan hingga berapa ribu derajat, terus dibentuk lagi. Jadi kayak busa gitu. Terus untuk perawatannya biasanya saya membuat pupuk-pupuk semprot sendiri. Dari misalnya kayak buat nanggulangin hama, itu saya pakainya air rendaman tembakau atau air bawang putih yang saya ulek, terus saya saring buat semprotin. Karena kita pakainya organik, bahan-bahan organik yang ada di dapur, jadi harus lebih sering. Kalau pestisida kimia kan dia sekali semprot dia langsung habis. Kalau ini enggak, jadi kita harus lebih sering, misalnya 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Kalau untuk zat pengatur tumbuh, perangsang pertumbuhan, itu saya biasa pakai bawang merah.
bawang merah diulek, misalnya bibit apa gitu, saya rendam di situ dulu. Kalau bibit tanaman buah ya, misalnya kayak cabai, tomat gitu, itu dia pecahnya sproutnya agak lama daripada si tanaman-tanaman sayuran daun seperti ini. Ini gampang banget kalau sayuran daun ini. Jadi nggak usah lokasi gelap juga, taruh di sini. Kalau malam kan gelap, jadi dia akan sprout sendiri. Ini baru saya semai itu nah ini baru ini aja sudah ada si kutu putih di sini. Nah ini kita harus ambil terus terbuang. Nah itu gunanya kita harus ngecek tiap hari. Kalau dia sampai berkembang biak bertelur di situ, tanaman kita pasti akan layu dan dia pertumbuhannya nggak bagus. Terus kita juga bisa manfaatin barang-barang bekas untuk menanam hidroponik ini. Enaknya hidroponik ini, semua nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman dia sudah dicukupi di air yang kita pakai. Jadi ada nutri makro dan nutri mikro. Jadi kita bisa pakai botol-botol bekas, botol minuman air mineral bekas. Nanti kapan-kapan saya share gimana cara pakai botol-botol plastik bekas itu untuk menanam sayuran. Jadi di satu sisi kita dapat manfaat dari sayuran yang kita tanam, di satu sisi kita bisa mengurangi sampah plastik yang ada di alam. Nah, modul ini udah selesai, kita pindah ke modul satu lagi yang atas. Bawa dulu deh yang atas, nanti buat kangkung. Nah, ini gampang banget. Jadi kenapa saya pisah-pisah menjadi tiga atau 4 fase ini? Karena kebutuhan nutrisi yang ada yang dibutuhin tanaman tuh beda-beda. Ketika semai dia belum butuh nutrisi, jadi saya masih pakai air baku. Air baku di sini ppm-nya itu kepekatannya itu sekitar 90 atau 80 gitu. Jadi emang rendah dan bagus sebenarnya kalau kita buat nanam. Aduh, ini harus dari sebelah sana nih kayaknya. Nah, ini udah, kayaknya harus dari sebelah sana. Nah, ini sawi-sawiannya sudah mulai selesai. Petandam, habis ini kita caisim. Ini ada 2 yang nggak bagus bibitnya, ada 3. Ini nggak usah ditanam, nggak akan tumbuh juga, dia nggak maksimal. Oke, kita pindah ke area ini. Saya mengambil caisim dulu. Ini caisim seperti yang banyak ini. Cuma ini saya nyoba semai kemarin, bibitnya bagus nggak gitu. Sebelum saya semai banyak. Ini sebenarnya umurnya beda-beda ya. Yang caisim ini nggak salah telat 1 minggu dari yang lain. Tapi coba kita masukin semua karena di sini mau saya pakai buat si caisim ini. Mulai dari sini saya nyemainya apa yang dibutuhin sama lubang tanam gue. Lubang tanam gue kan sekitar 180. Nanti mau nambah lagi yang sisi sini harus beli
beli peralon lagi untuk dibolongin lagi, dan toko bangunannya masih pada tutup, jadi harus sabar dulu. Saya kebutuhan sayur sekarang lagi meningkat ya. Kemarin aja udah yang datang ke sini ibu-ibu, "Mas, nanti ini kalau sudah panen biar saya onlinein buat tetangga-tetangga saya di komplek," gitu. Dari komplek sebelah. Tapi kayaknya dari komplek gue juga kurangan gitu di tetangga-tetangga gue di sini. Jadi mungkin diprioritaskan di sini dulu. Oh, kangkung buat yang paling atas, karena ada tumbuhnya ke atas. Nah, ini kangkung di situ. Ini nanam kangkung juga gampang banget. Nah, sudah, ini akarnya udah bagus banget, putih-putih, bersih. Dan untuk di bak pembesaran ini, saya pakai nutrisinya 1200. Sebenarnya ranknya sampai 1800 kalau nggak salah kalau sayuran daun. Tapi nggak apa-apa, saya pakai tengah aja dulu. Nanti kalau dia udah bagus, baru saya tambahin. Kangkung kayaknya yang bawah aja. Bawah, nanti di sini seledri. Ada seledri, ada mint. Sebenarnya ini regrow dari bibit yang saya semai dulu lama. Saya pecah-pecah lagi jadi banyak, ya dia tumbuh banyak si seledrinya. Lumayan. Kangkung udah mau selesai, nanti kita pindah ke seledri, tinggal dikit. Semangat buat teman-teman. Ini teras rumah saya itu nggak terlalu luas ya, jadi ya seadanya. Nah, rencananya di tengah sini itu mau saya kasih kolam lele, jadi saya bisa manfaatin space yang ada di tengah itu untuk miara kebutuhan protein hewani saya juga gitu di rumah. Jadi biar ketahanan pangan tercukupi, saudara-saudara. Ada seledri di sini. Ini gado-gado sih. Nanti kalau sebelah sana ada, kayaknya pindahin sebelah sana aja, yang sebelah sini buat sawi-sawian. Karena si seledri ini umurnya lama, mananya juga nggak langsung ditebang, karena dia bisa di regrow terus. Nah, seledri udah, sekarang ke mint. Mint ini kemarin tinggal satu batang itu udah mau mati. Terus saya regrow lagi di sini, ternyata bisa hidup dan bagus. Ya sudah, kita tanam. Biasanya saya pakai buat teh, itu enak. Terus, dan mint ini dia butuh banyak matahari sebenarnya. Mint seledri, nggak tahu dia di situ materinya agak kurang. Semoga aja cukup ya. Sebenarnya saya ada alat untuk mengukur kebutuhan si matahari. Nah, udah selesai proses pindah tanamnya. Nanti saya mau mindahin si semaian ini. Ini saya semai tanggal 30 Maret malam. Jadi sekarang daunnya udah 4. Nah, ini tanda-tanda kita bisa pindah tanam ketika daun sejatinya udah muncul. Tapi tunggu dulu sampai 3 hari lagi, tanggal 15, berarti pas 2 minggu di sini dia. Yang ini kita keringin dulu dan kita bersihin nanti. Itu tadi proses pindah tanamnya. Semoga dia bahagia di sana. Terus kita pantau terus hasilnya seperti apa, kita amati terus, dan kita tetap harus rawat juga. Terima kasih buat kalian yang belum subscribe. Silahkan di subscribe kalau merasa video ini berguna, dan di share ke teman-temannya yang ada di lingkungan kalian, supaya virus berkebun ini memanfaatkan lahan terbatas bisa banyak diaplikasikan oleh teman-teman yang tinggal di kota yang nggak punya lahan. Supaya ya itu tadi, kita dapat sayur sehat, kita dapat stress release untuk merawat tanaman ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Cakep banget. Aduh, senengnya. Ini bentar lagi, seminggu lagi pasti bagus banget ini. Nah, ini tadi yang sudah kita pindah tanam di sini. Ini sudah dapat cahaya matahari pagi dari sana. Nah, bagus banget kan? Bersih.